Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Ramadhani Ainada dengan NIM G701-20033 dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai farmakokinetik, biotransformasi, dan farmakodinamik dari obat glibenclamid. Nah, apa sih obat glibenclamid itu? Jadi, obat glibenclamid merupakan obat anti-diabetes tipe 2, yang mana obat ini merupakan golongan dari sulfonylurea. Nah, glibenclamid ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan sekresi insulin pada sel beta pankreas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dari obat glibenclamid, di mana farmakokinetik merupakan proses perjalanan obat masuk ke dalam tubuh hingga keluar tubuh. Nah, proses ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu tahapan dari farmakokinetik. Yang pertama yaitu ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat. Nah, pada obat glibenclamid ini absorpsi pada saluran cerna itu dipengaruhi oleh kelarutan, derajat ionisasi, dan ukuran partikel molekul obat. Nah, pada obat glibenclamid ini memiliki berat molekul 494 gram per mol, dan pemberiannya itu berbentuk serbuk hablur dan juga berwarna putih. Nah, glibenclamid ini memiliki nilai pKa 5,3 yang mana merupakan nilai yang menandakan bahwa glibenclamid bersifat asam lemak. Nah, jika obat bersifat asam lemak dan berada pada lambung yang seperti yang kita ketahui bahwa lambung itu dia bersuasana asam, maka obat glibenclamid ini akan berbentuk tidak terion. Nah, bentuk dari tidak terion dari glibenclamid ini memudahkan obat untuk bisa masuk atau menembus membran plasma, sehingga tingkat absorpsinya itu lebih tinggi daripada jika obat glibenclamid ini masuk ke dalam usus yang bersuasana basah. Ketika obat masuk ke dalam usus yang bersuasana basah, maka akan terbentuk obat ini akan terion. Nah, obat yang terion ini akan memperlambat proses masuknya obat ke membran plasma, sehingga tingkat absorpsinya itu lebih rendah daripada yang ada di lambung. Lalu, berdasarkan kelarutan dari glibenclamid ini dia bersifat sukar larut dalam air atau praktis tidak larut dalam air, sehingga glibenclamid ini bersifat lipofilik atau suka lemak. Nah, obat yang bersifat suka lemak itu akan lebih mudah masuk menembus membran plasma daripada yang bersifat hidrofilik, karena seperti yang kita ketahui bahwa membran plasma ini dia juga bersifat lemak, sehingga lebih mudah obat yang bersifat lemak masuk ke membran plasma. Ya, dan ini akan menyebabkan peningkatan absorpsi pada obat glibenclamid. Nah, baik, selanjutnya tahap kedua yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Jadi, distribusi merupakan proses peredaran obat ke seluruh tubuh. Nah, glibenclamid ini yang tadinya terabsorpsi akan melewati plasenta dan akan berikatan dengan protein plasma, terutama albumin. Nah, ketika terjadi perikatan protein plasma ini, protein plasma akan jenuh, sehingga obat yang tidak terikat atau obat bebas yang tidak terikat pada protein akan berikatan dengan reseptor, sehingga terjadi respon biologis. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme, di mana metabolisme merupakan perubahan struktur kimia yang diakibatkan oleh reaksi kimia. Nah, proses ini memiliki dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2, seperti gambar berikut. Nah, jadi fase 1 meliputi atau terdiri dari beberapa reaksi, yaitu ada oksidasi, reduksi, dan juga hidrolisis.
sedangkan fase 2 itu terdiri reaksi konjugasi, asetilasi, dan juga metilasi. Nah, pada obat glibenclamid, obat ini akan mengalami metabolisme fase 1, di mana obat ini akan teroksidasi oleh enzim CYP3A4 yang merupakan salah satu enzim dari sitokrom P450. Nah, obat glibenclamid ini akan membentuk suatu gugus fungsional sehingga lebih mudah terkonjugasi dan akan mengalami fase metabolisme fase 2. Nah, metabolisme fase 2 ini yang menyebabkan glibenclamid ini akan menjadi lebih polar. Kan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa obat glibenclamid ini dia bersifat lipofilik, sehingga untuk membuat dia lebih polar, obat ini mengalami metabolisme. Nah, ketika obat sudah mengalami fase 2, obat glibenclamid ini yang telah berbentuk gugus fungsional dan mudah terkonjugasi akan dikonjugasi dengan glutathione sehingga terbentuk konjugat. Nah, konjugat ini nantinya tidak beraktivitas dan juga tidak toksisitas, sehingga obat ini lebih polar dan lebih mudah untuk diekskresikan dalam bentuk urin. Nah, ini merupakan struktur kimia glibenclamid yang mengalami metabolisme. Nah, selanjutnya proses terakhir yaitu ekskresi, di mana proses ini merupakan proses pengeluaran obat keluar tubuh. Nah, obat ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk urin. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa glibenclamid yang sudah mengalami metabolisme dan juga sudah lebih polar dan berbentuk konjugat yang tidak beraktivitas akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari obat glibenclamid. Jadi, farmakodinamik merupakan suatu kegiatan obat atau mekanisme kerja obat sehingga menimbulkan efek terapi. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan dari awal bahwa mekanisme kerja dari glibenclamid yaitu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merangsang sekresi insulin di sel beta pankreas. Nah, berdasarkan prinsip Ferguson menyatakan bahwa obat diklasifikasikan berdasarkan efek farmakologisnya, itu ada 2 golongan, yaitu golongan obat yang berstruktur tidak spesifik dan juga golongan obat yang berstruktur spesifik. Nah, apa sih golongan obat yang berstruktur tidak spesifik itu? Jadi, obat golongan ini merupakan obat yang tidak berinteraksi secara langsung dengan reseptor. Namun, untuk aktivitas biologisnya itu dipengaruhi oleh sifat fisika dan kimia dari obat tersebut, seperti kelarutan dan juga derajat ionisasinya. Sedangkan untuk obat yang berstruktur spesifik ini dipengaruhi oleh pengikatan reseptor sehingga dapat menimbulkan efek biologis. Nah, berdasarkan dari kedua golongan ini, glibenclamid termasuk obat yang berstruktur spesifik karena obat glibenclamid ini berinteraksi dengan reseptor yang ada di sel beta pankreas sehingga meningkatkan sekresi pada insulin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa aktivitas farmakologisnya juga dipengaruhi oleh sifat fisika kimia dari obat glibenclamid ini. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa video ini di-like dan juga di-share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.